Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba merawat lebah kita lagi ya. Dikarenakan untuk sarang tuanya ini sudah ada lagi ya. Jadi ya kita ambil dan kita sekalian panen juga ya. Dan ketika memanen madu seperti ini juga adalah salah satu untuk cara merawatnya juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mempunyai peternakan lebah dan ketika untuk satu kotak ini tuh sudah ada sarang yang sudah tua ya, yaitu kita bisa ambil sarang yang sudah kering. Tujuannya itu ya supaya lebah ini masih bisa produktif ya untuk membuat sarang baru. Jadi makanya kadang-kadang ada juga ya lebah yang sudah lama dibudidaya tapi tidak kunjung membuat sarang lagi ya, yaitu karena mungkin sarang yang lama ini tidak kita ambil. Kita mantan apa ya? Jengit-jengit. Tapi ini meskipun untuk kondisi koloni itu belum super, tapi alhamdulillah banget untuk madu juga ada lagi ya. Ini sokoton Penuh kaget. anu rong sini tukang anu ini tukang ini Penampuh apa? arep buka ini. Nah, jadi kalau untuk merawat dari lebah madu apistrana seperti ini, itu sebenarnya hampir tidak ada perawatan khususnya. Jadi yang sering kita lakukan ya hanya mengecek atau mengontrol untuk memastikan. Misalkan kalau nantinya itu lagi musim lebah pejantan, kalau kebanyakan ya kita bisa kurangin. Tapi kalau untuk ratu yang masih baru ya, ratu yang habis mungkin kita donor, itu kalau banyak lebah donornya itu malah bagus ya, supaya itu ratu bisa kawin lagi. Dan kalau untuk ratu ya, ketika kawin itu hanya 1 kali dalam seumur hidup. Jadi karena kemarin juga ada teman kita yang bertanya juga itu ya. Jadi kalau setahu kami seperti itu ya. Dan kalau untuk ratu juga sekali bertelur itu kalau masih produktif ya, 1 hari itu bisa menghasilkan 2000 telur atau sampai 1000 telur ya. Tergantung juga untuk kondisi dan juga perkembangannya. Sarang welek Jarang poek mungkin. Dan kalau untuk sarang yang ini tuh, ini sarang yang dulu kita pasang pertama kayaknya. Oke, jadi kita sudah menggunakan perlengkapan seperti biasa karena lebahnya itu ya lumayan lah. Ya biasa wis. Jadi menggunakan APD itu lihat aja no kan. Ini beda dari yang lain, Cukup agresif ya. Sedikit menggunakan pengaman kan lebih baik daripada disengat lebih banyak ya, juga lebih baik. Juga kurang baik lah pokoknya. Intinya waspada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan madunya banyak. Wih, mantap. Yes. Ya pantesan tawon iki mandan madune yo mandan kuwi ya. Sebelah wis mantap. wih, langsung wih nyerang. Mantap ya, mantap. Selalu disuguhkan dengan lebah yang galak. Sapunya loh sih, guys, sapu kok. Ngeri gitu brong nah. Iya. Keren banget. Butuh kita met dong. Apa lu? Jadi memang untuk tipe-tipe lebah itu ada yang berbeda-beda. Kadang ada yang jinak banget dengan kita. Kadang ada yang suka nyerang kalau kita cek atau kita panen madunya. Tapi itu biasanya didasari oleh ada penyebabnya juga, yaitu karena lebah merasa terancam, yaitu lagi melindungi dari sosok sang ratu dan juga koloni-koloni yang lainnya. Jadi makanya lebah itu akan agresif dan terus-terusan nyerang kita biasanya. Dan untuk hal-hal seperti itu sudah sering kita alami juga ya, jadi sudah tidak kaget lagi kita. Karena kita juga mempunyai beberapa kotak yang di rumah ya, untuk lebah itu cukup agresif. Ketika kita dekati juga langsung kadang-kadang nyerang kita ya. Makanya kita selalu bilang juga ya, kalau untuk para pemula mungkin yang ingin memanen madu atau
untuk membudidayakan lebah itu usahakan kalau lebah galak itu harus menggunakan APD supaya kita itu aman dari sengatan. Sebenarnya sengatan itu juga bagus juga ya untuk di tubuh kita ya, tapi itu juga harus jangan terlalu banyak ya, misalkan ada 2 atau 3, yaitu bisa untuk terapi juga ya. Katanya sih bisa menghilangkan kebas katanya kalau kita sering disengat lebah seperti ini. Kesemutan Orang dikebas. Kesemutan karo pegal-pegal kayak jenenge Nah, reumate kena di terapi dengan sengatan lebah. Sing kepengin ya mungkin bisa dicoba, Banyak manfaat ke tempat kami lah, yang mungkin ke tempat kami bisa membantu, yang mungkin bisa mau terapi lebah kami sediakan. Jadi banyak manfaat kalau kita budidaya lebah itu ya. Selain madunya untuk kesehatan kita, sengatannya juga bermanfaat ya. Sedangkan untuk limbah sarangnya ini bisa kita jadikan lilin juga ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Ini memang beda ya. Beda dari yang lain. Terus langsung masuk cepidik. Dan kita memang kalau untuk panen madu seperti ini itu memang jarang banget menggunakan pengasapan, karena mungkin juga belum banyak yang tahu ya. Kalau setahu kami atau berdasarkan pengalaman kami, jika kita ingin memanen madu itu sering menggunakan asap, itu malah bikin lebah tidak nyaman ya. Jadi lama-kelamaan lebah itu merasa tidak nyaman dan bisa kabur juga ya. Kalau sepengalaman kami seperti itu ya, makanya kita jarang menggunakan pengasapan. Karena ketika kita sering menggunakan pengasapan ya, untuk lebah itu malah lama-kelamaan itu bisa kabur, tidak nyaman. Jadi makanya teman-teman juga banyak yang bilang ke kita juga ya, katanya lebah yang sudah dibudidayakan sudah lama itu malah kabur, yaitu karena mungkin lebah ini tidak nyaman dengan adanya asap ya, jadi malah bisa mengusir. Jadi makanya itu kita jarang banget menggunakan pengasapan. Pakai mantranya apa dong aneh sih? Sing ngerti komen gue ngerti dong nggak? Jindak natawan gue. Ini bolong ya? Hah? Bolong mau bukan? Nah jadi ini kita sudah selesai. Jadi ini kita hanya ambil 2 ya. Sisakan masih banyak untuk pakan lebahnya supaya tidak kabur. Dan mungkin hanya seperti ini untuk prosesnya, yaitu proses kita merawat dan juga melakukan pemanenan. Dan jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukungannya. Buat yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe. Dan buat yang sudah selalu mensupport channel kami dari dulu, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Dan semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga selalu diberkahkan ya rezekinya atau dilancarkan ya. Jadi sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya. Dadah.